Pendidikan seharusnya menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan baik bagi individu maupun masyarakat. Namun, realitasnya seringkali berbeda. Pendidikan justru terjebak dalam rutinitas mencetak generasi yang hanya patuh pada peran tanpa kritis terhadap dunia di sekitarnya. Di tengah sistem yang stagnan ini, hadir sosok Paulo Freire, seorang pendidik revolusioner dari Brazil, yang membawa gagasan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan jalan menuju pembebasan. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri gagasan briliannya yang terus menggema hingga hari ini. Paulo Freire, dengan nama lengkap Paulo Regulus Neves Freire, lahir di Recife, Brazil pada tanggal 19 September 1921. Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang harus menghadapi dampak depresi besar 1929. Pengalaman masa kecilnya dari merasakan kelaparan hingga kehilangan ayahnya membentuk rasa keprihatinan mendalam terhadap kaum miskin. Inilah yang menjadi pondasi bagi gagasan pendidikan khasnya. Sebuah pendidikan yang berakar pada keadilan sosial dan pembebasan. Pada tahun 1943, Paulo Freire memulai studinya di Universitas Recife dengan mengambil jurusan hukum. Namun, minatnya yang luas juga membawanya mendalami filsafat dan psikologi bahasa. Selama kuliah, ia bahkan menjadi guru paruh waktu bahasa Portugis di sekolah menengah. Meskipun sempat menjadi pengacara setelah lulus, karir hukumnya hanya berlangsung singkat. Sebaliknya, ia lebih memilih mengabdikan diri sebagai guru bahasa Portugis yang menjadi awal perjalanannya dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1946, Paulo Freire mulai bekerja sebagai pejabat di bidang kesejahteraan sebelum diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Dinas Sosial Negara bagian Pernambuco. Selama periode 1946 sampai dengan 1954 ini, Freire berinteraksi langsung dengan masyarakat miskin yang buta huruf. Pengalaman ini mendorongnya untuk merancang pendekatan pendidikan yang tidak konvensional, berakar pada teologi pembebasan yang bertujuan memberdayakan mereka yang terpinggirkan. Freire kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral di Universitas Recife. Pada tahun 1959, ia berhasil meraih gelar doktor, semakin memperdalam pemahamannya dalam bidang pendidikan yang kelak akan menjadi dasar bagi gagasan revolusionernya dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1962, Paulo Freire mulai menerapkan teori-teori pendidikan pembebasan ketika menjabat sebagai Direktur Departemen Perluasan Budaya di Universitas Recife. Di sana, ia menjalankan program pengajaran baca tulis bagi 300 buruh kebun tebu yang berlangsung selama 45 hari. Aplikasi teori pendidikan pembebasan Freire berlangsung singkat, hanya dari Juni tahun 1963 hingga Maret tahun 1964, ketika terjadi kudeta militer. Sebagai akibatnya, Freire ditangkap dan dipenjara selama 70 hari dengan tuduhan pengkhianatan. Ia dijatuhi vonis pengasingan selama 15 tahun. Setelah itu, Freire mengasingkan diri sejenak di Bolivia sebelum melanjutkan pekerjaannya di Chili selama 5 tahun. Pada masa ini, ia berhasil menerbitkan buku pertamanya, Education for Critical Consciousness, pada tahun 1969. Buku pertama Paulo Freire mendapat sambutan positif, terutama dari Universitas Harvard, yang kemudian menawarinya jabatan sebagai profesor tamu pada tahun 1969. Penerimaan ini juga dipengaruhi oleh kontribusinya yang besar dalam membantu Chili menjadi salah satu dari 5 negara terbaik di dunia dalam pemberantasan buta aksara menurut UNESCO. Pada tahun yang sama, Freire menulis bukunya yang paling terkenal, yaitu Pendidikan Kaum Tertindas, yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris pada tahun 1970.
Adapun teori pendidikan Paulo Freire berpusat pada konsep humanisasi dan pembebasan, di mana pendidikan menjadi proses yang memanusiakan manusia. Menurut Freire, manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri, merdeka dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Ia mengistilahkan orang tertindas sebagai yang kemanusiaannya dicuri oleh penindas, dan kedua belah pihak mengalami dehumanisasi. Pembebasan bagi Freire adalah proses memanusiakan manusia melalui pendidikan yang berbasis humanisasi. Pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan dan memberdayakan individu agar dapat mengubah realitas sosialnya. Ia menekankan pentingnya hubungan kritis dengan dunia, bukan sekedar beradaptasi tetapi mampu mengintervensi dan mengubahnya. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire mengkritik sistem pendidikan gaya Bank. Ia menganggap guru sebagai pemilik pengetahuan dan murid sebagai objek pasif. Freire menyebutnya sebagai proses pasif di mana murid hanya menerima pengetahuan tanpa terlibat dalam pencarian atau pembentukan pengetahuan. Untuk mengatasi ini, Freire menyarankan perubahan struktur pendidikan agar menciptakan hubungan yang lebih aktif dan kritis antara guru dan murid, di mana keduanya menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Pembebasan tercapai dengan mengubah cara pandang terhadap pengetahuan dan peran mereka dalam dunia. Freire mengusulkan pendidikan hadap masalah sebagai alternatif untuk mengatasi penindasan dalam pendidikan. Dalam model ini, guru dan murid berinteraksi setara melalui dialog, bukan dalam hubungan hierarkis. Pembelajaran menjadi proses bersama yang melibatkan refleksi dan tindakan untuk mengubah dunia. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara murid aktif berpartisipasi. Freire menekankan pentingnya penelitian bersama untuk memahami masalah sosial yang relevan dengan kehidupan murid, menjadikan pendidikan lebih kontekstual dan mengurangi dominasi ceramah tradisional. Freire menekankan bahwa pendidikan memiliki dampak politik. Freire mengkritik metode pengajaran di mana guru mendominasi dan murid hanya menerima pengetahuan tanpa terlibat aktif, sehingga pendidikan menjadi tidak kritis. Model pendidikan pembebasan Paulo Freire setidaknya terdiri dari beberapa pendekatan utama, yaitu humanisasi, konsientisasi, hadap masalah, dan dialog serta kerjasama. Humanisasi melihat pendidikan dan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar guru yang mengajar dan murid yang menerima. Konsientisasi menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang akan mendorong perubahan dan pembebasan diri dari ketidakadilan. Hadap masalah yaitu mengkritik model pendidikan gaya Bank yang hanya mendorong hafalan tanpa pemahaman kritis tentang dunia sekitar. Kemudian dialog dan kerjasama, yaitu bagaimana isi pelajaran ditentukan bersama antara guru, murid, atau masyarakat secara demokratis. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan kondisi murid. Paulo Freire meninggal dunia pada 2 Mei 1997 pada usia 75 tahun akibat penyakit jantung. Sepanjang hidupnya, ia menulis banyak buku yang kebanyakan diterbitkan dalam bahasa Portugis yang mempengaruhi dunia pendidikan secara global. Selain itu, Freire menerima berbagai penghargaan, termasuk gelar Doktor Honoris Causa dari sejumlah perguruan tinggi dan penghargaan dari UNESCO sebagai pengakuan atas kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan dan pembebasan. Paulo Freire tidak hanya sebagai pendidik, ia adalah pejuang bagi mereka yang terpinggirkan. Dalam setiap lembar bukunya, dalam setiap kata yang ia ucapkan, ada semangat untuk menciptakan dunia yang lebih adil.
Ketika kita melihat anak-anak yang buta huruf, buruh yang dipinggirkan, atau masyarakat yang kehilangan suaranya, kita diingatkan akan pentingnya pendidikan kritis. Melalui pendidikan, kita tidak hanya belajar membaca, tetapi juga belajar bermimpi dan bertindak.